Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Program Studi Manajemen Program Sarjana, Bapak Anjar Priyono, SE, MSI, PhD, dan Dr. Anda Suhartini, MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pembimbing, rancang bangun bisnis, program studi manajemen, program sarjana, yang berbahagia adik-adik mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika, program studi manajemen, program sarjana. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, dan yang menjadikan kita menjadi umat Islam yang akan mendapatkan rahmat dan maghfirah untuk meraih ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya ilmu Islam. Dan juga kita nantikan pertolongan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita buka, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Anjar Priyono, SE, MSI, PhD, selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana. Dan acara yang ketiga yaitu acara inti, workshop rancang bangun bisnis yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Bagus Panuntun, SEMBA, dan Bapak Handrio Adi Pradana, SEMSC. Dan acara yang keempat atau terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa sekalian, untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana Bapak Anjar Priyono, SE, MSI, PhD. Kepada Bapak Anjar dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertemu dalam pagi hari ini, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang selalu saya banggakan dalam setiap kesempatan. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi kembali dalam forum Tholabul Ilmi. Dalam kesempatan ini dalam format workshop tugas akhir rancang bangun. Acara ini sangat penting bagi kita semua karena acara ini merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi mahasiswa agar lebih siap nantinya setelah lulus itu agar lebih siap menjadi mahasiswa, wirausaha, agar lebih siap menjadi wirausaha. Karena secara kurikulum tugas akhir dalam bentuk rancang bangun bisnis ini digunakan untuk memfasilitasi bagi mahasiswa yang nantinya setelah lulus itu bercita-cita menjadi wirausaha. Secara kurikulum prodi kita itu mendesain kurikulumnya nantinya profil lulusan itu ada 3, yaitu sebagai profesional yang bekerja sebagai manajer, yang kedua sebagai ilmuwan, dan yang ketiga sebagai wirausahawan. Bagi saudara-saudara yang nanti berminat menjadi wirausahawan dan telah memutuskan untuk mengambil tugas akhir dalam format rancang bangun bisnis ini adalah keputusan yang sangat tepat. Meskipun demikian, selama proses perjalanannya, pelaksanaan tugas rancangan bangun bisnis ini masih menyisakan banyak celah-celah yang perlu perbaikan, sehingga harapannya dengan diselenggarakan workshop ini akan menjadi lebih baik.
hal yang sepertinya nanti perlu diklarifikasi yang nanti akan dielaborasi lebih lanjut oleh Pak Bagus dan Pak Handrio ya. Dan perlu ditekankan di sini, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa, bahwa yang namanya tugas rancangan bangun bisnis itu kedudukannya setara, sekali lagi setara dengan skripsi maupun satu lagi apa? Magang. Jadi kedudukannya setara. Ketika jenis tugas akhir itu kedudukannya setara, jadi tidak lebih mudah, dan juga tidak lebih susah ya. Jadi jangan berharap bahwa nanti, wah saya milih tugas rancangan bangun saja yang lebih mudah, enggak juga ya. Saya takut ngambil rancangan bangun bisnis lebih susah, enggak juga ya. Nah, terus kemudian satu hal juga yang perlu diperhatikan bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, nanti saudara-saudara yang mengambil tugas rancangan bangun bisnis, jangan lupa ini adalah tetap dipandang sebagai sebuah karya ilmiah, hasil karya tulis nanti saudara itu ya. Sebagai karya tulis ilmiah, karena sebagai maka nanti juga harus banyak konten-konten ilmiahnya, tidak hanya sekedar dokumentasi dari kegiatan lapangan, dokumentasi tempel foto sana, tempel sini, kemudian disertai dengan beberapa polesan kata-kata, enggak seperti itu. Ini nanti juga harus tetap mengandung unsur ilmiah. Nah, nanti bagaimana cara memfasilitasinya nanti akan dielaborasi lebih lanjut oleh Pak Bagus dan Pak Handrio. Satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa tugas rancangan bangun bisnis ini berbeda dengan studi kelayakan bisnis. Jadi saudara-saudara yang mengambil tugas akhir rancangan bangun bisnis jangan sampai terjadi kerancuan. Ini sudah lebih jauh. Studi kelayakan bisnis sudah terlampaui, ya, semacam itu. Jadi saudara seharusnya lebih siap untuk terjun di lapangan menjadi wirausaha. Seperti itu ya. Baik, begitu pengantar saya. Semoga nanti saudara dapat menikmati acara ini. Jangan hanya sekedar berpartisipasi, tapi terlibatlah. Jangan hanya sekedar berpartisipasi, tapi engage, istilah bahasa Inggris itu engage ya. Tidak hanya participate, tapi engage. Ikut terlibat di dalamnya. Ikut kalau istilah yang lebih ekstrim lagi itu ikut menyelam di dalamnya. Ikut merasakan, berelaborasi, dan bersama-sama saling membentuk pengetahuan bersama-sama melalui forum yang kita selenggarakan kali ini. Baik, saya kira pengantar saya cukup sekian. Saya ucapkan selamat berworkshop. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat dikategorikan sebagai amal ilmiah yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana untuk acara selanjutnya, yaitu memasuki acara inti workshop rancang bangun bisnis. Sebelum memasuki acara inti, kami mohon ini pesan dari panitia untuk kita ambil foto bersama terlebih dahulu. Ya, mohon berkenan Bapak Ibu untuk membuka semua kamera untuk kita lakukan foto bersama. Oke. Adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa. Oke. Sementara udah cukup, nggih? Ya. Ada lagi yang masih mau buka? Oke. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, monggo kepada Bapak Bagus Panuntun untuk aku rung kamera. Ya, monggo Bu Inung, saya tunggu. Ya, oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak untuk sesi foto bersama. Ya, selanjutnya
memasuki acara inti, kami persilahkan kepada Bapak Bagus Panuntun dan Bapak Handrio untuk memulai sesi workshop Rancang Bangun Bisnis. Pada Bapak Bagus Panuntun dan Bapak Handrio dipersilahkan. Terima kasih sekali. Sebentar, saya siapkan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum? Ya. Ini sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu dosen untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya berterima kasih banyak kepada Rodi dan juga kepada Pak Handrio sebagai Direktur dari EDP, Entrepreneurial Development Program, yang kemarin diminta untuk menyampaikan sedikit gambaran ya, peluang serta tantangan untuk jadi wirausaha muda, sehingga nanti teman-teman mahasiswa, baik yang sekarang sedang mengambil tugas akhir rancang bangun bisnis, ataupun juga mahasiswa yang belum mengambil TA, tugas akhir, masih semester 6 atau semester 5, semester 4, itu jadi terbayang ketika nanti mereka akan mengambil tugas akhirnya dan juga profilnya yang dia inginkan itu menjadi lebih confidence. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengambil kelas saya, ya saya mungkin perkenalkan diri, mungkin saya banyak mengajar untuk di sistem informasi, bisnis plan, terus kemudian juga kewirausahaan. Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi nasional pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1945 dan berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. IBISMA adalah inkubasi bisnis dan inovasi bersama yang berdiri sejak tahun 2014. Saat ini, IBISMA berada di bawah koordinasi Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan atau Simpul Tumbuh, Wakil Rektor Bidang Networking dan Entrepreneurship. IBISMA diberi amanah untuk mengelola dan memfasilitasi program pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis di lingkungan UI. Dalam rangka melahirkan wirausaha muda yang memiliki keunggulan inovasi, kemandirian usaha, serta mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa melalui berbagai program pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaria Dilasari, Direktur IBISMA UII. IBISMA merupakan inkubator bisnis dan inovasi bersama Universitas Islam Indonesia. IBISMA memiliki tujuan strategis. Yang pertama, melahirkan startup berbasis teknologi. Yang kedua adalah menghilirisasi hasil invensi riset. Yang ketiga adalah meningkatkan perekonomian melalui peningkatan lapangan kerja baru. Terima kasih, make the connection and grow together. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program IBISMA 1. Pra-inkubasi, antara lain seminar dan talk show, ngobras atau ngobrol bareng startup, dan LDR atau live dari rumah. Seleksi tenan, talent scouting melalui program UBIC atau UII Business Innovation Challenge. Kedua, inkubasi, mentoring dan coaching. IBISMA memberikan materi mentoring berdasarkan kebutuhan startup yang disampaikan oleh para pakar di bidangnya. Kurikulum mentoring dan coaching dikelola dalam bentuk IBISMA Growth Academy and Growth Talk Series. Monitoring dan evaluasi. Program monitoring dan evaluasi tenan dilaksanakan menggunakan platform Tenant Management System atau TMS. Startup Expo atau Growth Festival. Growth Festival merupakan acara akbar tahunan yang berupa eksibisi, seminar, workshop, dan graduation sebagai puncak kegiatan program inkubasi IBISMA. Ketiga, pasca inkubasi, networking. IBISMA memberikan akses jejaring melalui kegiatan business matching dan corporate gathering. Akses pendanaan lanjut. IBISMA memberikan akses pendanaan lanjut melalui kegiatan investor pitching dan business gathering. Fasilitas IBISMA, pendanaan internal IBISMA dan akses pendanaan eksternal. Program inkubasi, ruang tenan, training room, meeting room,
ke growing space dan commercial space, fasilitas teknologi dan akses laboratorium. Tenant, hingga saat ini IBISMA telah menginkubasi lebih dari 70 startup dengan total memfasilitasi pendanaan lebih dari 5 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyati, CEO Plastreet. Plastreet merupakan salah satu tenan dari IBISMA UII. Plastreet adalah inovasi terbaru yang mendorong ekonomi sirkular dengan mempercepat proses daur ulang yang akan menyelesaikan masalah plastik di dunia. Plastreet dengan konsep reverse vending machine menyediakan kemudahan bagi pengguna dalam mendaur ulang botol plastik dengan waktu yang singkat. Plastreet mendukung SDGs nomor 11, 12, 14, dan 15. Dengan menggunakan Plastreet, kita dapat mengurangi peningkatan jumlah sampah di TPA dan kita dapat membantu perusahaan dalam menerapkan EPR. Alhamdulillah, saat ini Plastreet mengikuti program inkubasi dari IBISMA UII, di mana kami mendapatkan pendanaan, pendampingan, serta pelatihan guna mengembangkan bisnis model kami. Plastreet is gender inclusive, fun, and valuable product for all people. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's make connection and grow together. Inkubasi bisnis dan inovasi bersama Universitas Islam Indonesia. Tapi pada intinya kalau misalnya kita mau bicara teman-teman bahwa wirausaha yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kaprodi, Pak Anjar Priyono, itu adalah salah satu profil lulusan yang bisa ditempuh di program studi manajemen. Sehingga karena itu menjadi salah satu profil lulusan yang bisa ditempuh, sehingga teman-teman saya rasa perlu untuk sedini mungkin, seawal mungkin untuk bisa membayangkan dan mempersiapkan nanti di saat endingnya ketika mau lulus itu mau jadi seperti apa. Nah, mungkin untuk membersamai proses nanti teman-teman baik yang belum TA ataupun masih semester awal di perkuliahan ya, ini sebuah refleksi termasuk juga kepada saya sebagai pengajar, terutama kalau di kewirausahaan sebagai coach dan mentor, bahwa jalur berbisnis ini juga termasuk banyak sekali ininya panduannya, baik itu di dalam surat Al-Mulk, baik itu di dalam surat Al-Jumu'ah, bahkan juga dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, sehingga selain profesi-profesi yang lain gitu ya, kalau teman-teman ingin berprofesi menjadi pebisnis, selama itu diniati menjadi sebuah bagian dari ibadah gitu ya, kan namanya innama a'malu binniyat, dan addu'a'u muhul ibadah, jadi semua doa yang dimulai itu merupakan inti dari ibadah. Harapannya nanti selain teman-teman dapat membangun bisnisnya, nah perjalanannya juga akan dimudahkan. Nah, mungkin sebagai buah gambaran ya, artinya bagi teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan gitu ya bisnis yang dalam tugas akhirnya, itu pasti juga akan mengalami banyak tantangan, terutama dalam periode kali ini ya, periode tahun ini, dan juga mungkin bagi teman-teman yang punya bayangan untuk membangun bisnis, begitu banyak sekali berita berseliweran ya terkait mengenai baik itu berita kesehatan yaitu tentang COVID dan juga berita tentang ekonomi. Dan memang yang salah satu perlu diperhatikan bagi teman-teman pebisnis adalah segala macam aspek itu perlu dipertimbangkan dalam membangun bisnis. Salah satunya adalah isu yang sangat global ini, di mana kalau teman-teman kemarin perhatikan bahwa COVID ini data saya ambil kemarin tanggal 7 itu sudah sampai menginfeksi hampir 70 juta orang di seluruh dunia dan menginfeksi 220 negara, artinya hampir 95% semua kena, dan juga hampir 1,6 juta orang itu meninggal karena COVID. Dan di Indonesia sendiri pun juga
itu menjadi satu perhatian karena kasusnya itu hampir 600.000, yang meninggal juga hampir 18.000. Dan kita juga lihat bahwa dari data ekonomi pun mungkin bagi teman-teman yang kemarin sempat berkuliah di membahas tentang keuangan atau ini, Indonesia pun juga sudah mulai masuk resesi itu sejak pertengahan Juni, Juli gitu, dan juga negara-negara yang lain juga mulai masuk resesi. Nah, bagi kita sebagai pebisnis ini merupakan tantangan sebenarnya, gitu ya, tantangan yang notabene itu seperti sebuah seleksi alam, teman-teman. Jadi ketika kita membangun sebuah bisnis, kalau kita bisa mempersiapkan segala risiko yang akan kita hadapi, terus kemudian mengorganisir segala resources yang kita miliki, tantangan-tantangan ini sebenarnya waktu yang sangat tepat. Untuk apa? Sangat tepat untuk memastikan apakah bisnis kita ini bisa tetap sustain atau tidak. Nah, dari beberapa survei, ya salah satunya survei ini yang cukup banyak dipakai oleh banyak pengambil kebijakan, yang bisnis-bisnis yang bisa menjadi gambaran buat teman-teman apabila teman-teman ingin memulai sebuah bisnis. Ini adalah sektor-sektor bisnis yang saat ini tercatat mereka masuk dalam potensial. Ya, ini saya sampaikan adalah potensial. Jadi potensial winner dan potensial loser. Potensial winner adalah bisnis yang memiliki probabilitas untuk survive lebih tinggi. Teman-teman bisa menyaksikan bahwa bisnis yang terkait dengan kesehatan, misalnya medical supply atau layanan kesehatan, terus kemudian food processing, pangan, karena kita hidup tetap perlu makan gitu ya, dengan segala macam kendalanya, higienis dan lain sebagainya, tapi kita tetap perlu makan sehingga industri pangan itu tetap survive. Terus kemudian healthcare, ya, perawatan kesehatan. Nah, industri selain itu, mulai yang high-tech juga bisa survive, kayak ICT, Information and Communication Technology, dan e-commerce. Nah, ini adalah bisnis-bisnis yang bisa potential winners. Tapi kita juga perlu memperhatikan, dan teman-teman juga mungkin banyak menyaksikan ya. Jadi ketika pertengahan tahun ini pandemi mendera, banyak kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan lain sebagainya, bisnis-bisnis seperti pariwisata dan juga bisnis-bisnis pendukungnya itu mengalami tekanan yang luar biasa. Kawasan-kawasan wisata banyak yang tutup, terus kemudian pebisnis-pebisnis UKM di sekitarnya juga menjadi ikut terdampak. Baik itu industri bahkan otomotif gitu ya, atau industri-industri kebutuhan tersier, ya itu artinya untuk kebutuhan yang luxurious product itu juga mengalami tekanan. Nah, tapi alhamdulillah gitu ya, ada bisnis yang in the middle, ya artinya dia tetap bisa bertahan di tengah, misalnya pertanian gitu ya. Terus kemudian termasuk edukasi gitu. Nah, makanya juga alhamdulillah ketika pandemi ini kampus kita tetap bisa berjalan ya, meskipun dengan proses secara daring, dan harapannya adalah kita sama-sama beradaptasi dengan proses pembelajaran daring ini supaya proses delivery knowledge ini bisa berjalan dan teman-teman juga bisa dapat manfaatnya. Nah, ketika bicara buat teman-teman yang belum memulai bisnis, jadi pertanyaannya kapan kalau misalnya waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Jadi dari beberapa jurnal ya, artinya yang mereka merecord gitu dari satu semester terakhir ini dan juga dari sebelumnya, bahwa ternyata memang sebenarnya waktu yang paling tepat sekali untuk memulai dan membangun bisnis itu adalah pada saat resesi, teman-teman. Kenapa pada saat resesi? Karena pada saat resesi terjadi, semua pihak ini akan mengalami sebuah tekanan, terutama tekanan finansial, sehingga mereka akan mulai berpikir secara rasional. Baik customer-nya sendiri mulai berpikir secara rasional, terutama dalam hal spending misalnya, dan juga prioritasi kebutuhan mereka, termasuk juga pebisnisnya, itu akan mulai berpikir secara rasional. Sehingga ketika kedua belah pihak ini sudah mulai berpikir secara rasional, maka noise-noise yang ada di market itu
gimmick-gimmick yang akan di market tuh biasanya akan ditinggalkan. Semua akan fokus pada core basisnya, terus kemudian baik konsumen maupun produsen itu akan fokus untuk survive. Nah, berikutnya juga apa? Tantangannya adalah pada saat resesi, gitu ya, pada saat resesi, supaya bisa survive, nanti kalau teman-teman mau memulai bisnis atau membangun bisnis, yang namanya value proposition itu harus benar-benar jelas. Jadi mungkin teman-teman punya banyak bayangan. Saya pengen ini gitu misalnya. Produknya cuma satu, tapi layannya banyak sekali misalnya. Nah, terkadang yang suka jadi problem bagi customer adalah customer tuh suka bingung sebenarnya value yang teman-teman mau tawarkan itu apa. Nah, ketika customer bingung, mereka biasanya justru akan berpikir ini value-nya benar atau enggak, saya mau beli atau tidak, misalnya seperti itu. Saya mau menggunakan layanannya atau tidak. Nah, di saat inilah sebenarnya saat yang tepat untuk benar-benar membenahi value proposition teman-teman supaya clear di top of mind dari customer-nya. Nah, dan juga ini satu situasi yang cukup praktis sebenarnya. Kenapa di saat membangun bisnis ini, saat resesi ada yang paling tepat. Karena resesi ini adalah seleksi alam, ya, bagi bisnis-bisnis yang notabene itu tidak kuat, ya, tidak kuat, baik itu secara fundamental, baik itu juga secara strategi. Seleksi alam ini akan menghasilkan banyak bisnis yang rontok, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kalau mau secara praktis jumlah kompetitor juga akan berkurang. Gitu, jumlah kompetitor akan berkurang. Dan kalau teman-teman bisa keluar masuk ke market dengan strategi yang mengadaptasi situasi dan mempersiapkan segala risiko, itu adalah kesempatan teman-teman untuk mengambil alih pasar. Nah, itu kalau dari segi strateginya. Sehingga kalau yang awalnya gitu ya, yang awalnya adalah ini red ocean gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belajar manajemen strategi itu sempat dibahas mengenai ada namanya red ocean strategy sama blue ocean. Dari yang awalnya ini red ocean, ya karena resesi yang cukup panjang ini kemudian kompetitornya mulai berkurang dan kembali blue. Nah, kalau teman-teman bisa masuk dengan strategi yang tepat, teman-teman bisa ambil market yang cukup besar. Nah, mungkin sekedar beberapa referensi atau bayangan. Salah satu adalah bisnis apa sih sebenarnya yang ingin dimasuki gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman ketika masuk di industri-industri yang atau bisnis-bisnis yang sifatnya skala menengah dan besar, biasanya terkendala oleh modal finansial gitu ya, karena skalanya sudah skala besar. Tapi bagi teman-teman yang baru mau memulai bisnis dan juga teman-teman milenial gitu ya, itu sebenarnya punya modal yang lebih bagus dibandingkan sekedar uang, yaitu adalah apa? Yaitu kreativitas dan juga keuletan teman-teman. Nah, ketika bicara kreativitas ya, di Indonesia itu juga sudah di cluster, ada yang namanya industri kreatif. Nah, industri kreatif ini juga sudah dikelola secara terstruktur, bahkan ada kementeriannya. Jadi sebelumnya itu adalah Badan Ekonomi Kreatif, tapi kemudian sekarang dinaikkan levelnya menjadi kementerian. Artinya apa? Sektor industri ini, industri kreatif, yang notabene terdiri dari 16 sektor, ya, itu memberikan sebuah kesempatan bagi teman-teman anak-anak muda kita gitu ya, teman-teman sekalian, untuk mengeksplor dengan baik pemerintah agar itu bisa bertumbuh. Kenapa? Karena harapannya adalah menjadi salah satu sektor yang penting ya bagi negara ini. Nah, sektornya apa aja sih teman-teman? Nah, sektornya itu ya sektor paling basic ya, mulai dari kuliner gitu ya. Kita sendiri lihat banyak sekali pebisnis kuliner gitu ya, mulai dari yang anak muda gitu ya, bahkan ibu rumah tangga gitu ya, begitu krisis mendera gitu, resesi, tiba-tiba jadi pengusaha kuliner. Itu karena mudah sekali masuk ke sektor itu. Terus kemudian yang kedua adalah ada fashion, ya. Kemudian ada kriya atau craft. Ini UMKM biasanya juga banyak masuk di sini. Jadi UMKM itu kebanyakan masuk di kuliner, fashion, sama kriya.
Tapi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa opportunity yang namanya industri kreatif itu nggak cuma 3 itu, teman-teman. Ya, industri kreatif itu bisa jadi yang lainnya, misalnya kayak televisi atau radio. Ya, jadi kalau misalnya ada newscaster, kemudian ada broadcaster, itu juga termasuk industri kreatif, pelaku industri kreatif. Jurnalis misalnya, itu juga termasuk arsitektur, ya. Dan juga nggak cuma bicara programmer apps, tapi game juga, advertising, periklanan. Saya ingat punya beberapa teman yang teman mahasiswa misalnya yang sekarang sudah lulus beberapa waktu yang lalu, itu juga punya agensi periklanan gitu ya. Meskipun masih muda tapi dia menggeluti bidang periklanan. Itu anak akuntansi 1 juga, anak manajemen juga sama gitu. Musik ya, bagi yang teman-teman selama ini musik itu sebagai hobi, tapi why not kemudian musik itu menjadi sebuah profesi, itu nggak masalah. Dan bahkan saya ingat ada satu mahasiswa saya 2 tahun yang lalu, dia pengen bikin label musik gitu ya. Jadi idenya dia itu adalah seperti kayak Sony Record gitu. Wah, itu saya bilang, oh bagus, artinya kamu nggak cuma menjadi artisnya, tapi kamu menjadi pengusaha artisnya gitu. Nah, ataupun fotografi dan yang lainnya. Artinya apa? Artinya ketika menjadi pebisnis gitu ya, banyak sektor yang teman-teman bisa masuki gitu. Selama teman-teman fokus di situ, artinya seluruh effort serius di situ. Oke. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah beberapa contoh sebenarnya anak-anak muda gitu ya. Ini para pendirinya itu terbilang muda gitu, di bawah 40 tahun semua. Kalau mereka bisa, kenapa kalian tidak gitu kan? Bahkan UII juga melahirkan salah satu startup yang sebenarnya saya nggak tahu apakah mungkin teman-teman cukup dengar. Ada yang namanya Avoskin. Ya, Avoskin itu skincare. Yang menariknya adalah kan ini industri beauty ya, industri kecantikan, tapi ternyata foundernya adalah laki-laki. Terus kemudian dia lulusan UII S1-nya, tapi teknik industri. Gitu. Dan Avoskin ini Mas Anugrah, ini Bu Katia sangat hafal sekali dengan orangnya. Mas Anugrah ini itu sekarang masuk majalah The Forbes untuk 30 before 30. Jadi 30 orang terkaya di Asia yang di bawah 30 tahun. Alumni UII. Yang notabene misalnya background-nya juga bukan background ekonomi, manajemen bisnis, tapi mereka bisa gitu. Masuk di industri kecantikan. Nah, artinya saya menyemangati teman-teman. Selama teman-teman fokus gitu ya, membuat sebuah perencanaan, kalau tadi Pak Anjar bilang yang namanya RBB, yang namanya business plan, itu tidak sekedar belajar kelayakan bisnisnya, tapi termasuk praktiknya, mencoba mendevelopnya. Nah, terus kemudian, kalau teman-teman kira-kira sudah mulai gitu ya, punya ide, terus kemudian ide itu apakah nanti ujungnya mau berwujud produk gitu ya, artinya memproduksi produk atau memproduksi layanan. Nah, biasanya teman-teman kan akan mulai berpikir ya, ketika saya mau memulai bisnis, saya butuh berbagai macam infrastruktur. Ya, infrastruktur itu antara lain misalnya kalau saya butuh mencatatkan laporan keuangan, saya harus belajar laporan keuangan, atau kalau saya tidak bisa, saya harus meng-hire orang keuangan gitu. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman misalnya bisnisnya retail atau berdagang, nanti saya harus meng-hire karyawan yang itu jaga toko, mencatatkan keluar masuknya barang, logistik dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya semua aktivitas bisnis yang ada saat ini itu sebenarnya sudah ada ekosistemnya, teman-teman. Sudah ada ekosistemnya yang di-provide, yang disediakan oleh berbagai macam startup yang kalau teman-teman membuka diri untuk berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan mereka, teman-teman itu tidak perlu reinventing the wheel. Reinventing the wheel itu artinya memulai semuanya dari nol dan melakukannya sendirian. Tapi teman-teman bisa menggandeng. Contoh misalnya, kalau teman-teman mau produksi sesuatu, tapi kira-kira teman-teman tidak punya uang untuk membuka toko. Kenapa tidak membuka toko digital saja? Contoh misalnya, ada aplikasi e-commerce.
di aplikasi ini banyak sekali menyediakan toko digital. Fungsinya sebagai toko, tapi toko digital. Teman-teman tidak perlu repot-repot. Gitu. Contoh misalnya. Terus kemudian, kalau teman-teman masih kebingungan soal pendanaan usaha atau permodalan, saat ini juga dengan digital startup, banyak penyedia yang selain bank. Mungkin kan ada banyak teman-teman yang menghindari perbankan begitu. Tapi sebenarnya untuk permodalan banyak sekali alternatifnya yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Salah satunya misalnya P2P lending atau equity crowdfunding. Tapi ya selain itu juga kan ada yang bertanya, Pak, saya mungkin nggak mau sifatnya pinjaman Pak gitu, saya maunya investor. Bahkan investor sekalipun kalau tidak harus langsung masuk ke venture capital, wah itu bahasanya kan bahasa tinggi sekali teman-teman. Teman-teman bisa cari yang namanya angel kok teman-teman. Yang namanya angel. Nah, angel ini siapa? Ya, angel investor itu ini kok cuma 3F teman-teman. Gitu ya. 3F itu apa sih? Friends gitu ya, family and fools. Artinya ketika teman-teman mau memulai usaha atau bisnis, teman-teman bisa berdiskusi dengan temannya gitu kan, friends ya. Siapa tahu ada teman yang tertarik untuk membantu, atau family gitu ya, ngobrol sama keluarganya, siapa tahu ada keluarga yang juga bersedia membantu untuk permodalan awal, atau fools, teman-teman yang sama-sama punya ide visi jangka panjang yang strategis ya. Kenapa saya bilang fools? Karena biasanya nih pebisnis itu ketika dia punya ide itu selalu dibilang idemu mana mungkin bisa terlaksana gitu kan, idemu terlalu mengawang-awang. Tapi di situ kesempatan untuk membuktikan sebenarnya teman-teman idenya work atau tidak, berjalan atau tidak. Nah, begitu pula kalau misalnya teman-teman butuh aplikasi kasir, teman-teman nggak perlu meng-hire satu orang untuk jagain toko, mencatat keluar masuk dan sebagainya, itu nggak perlu. Aplikasinya sudah ada. Itu artinya apa? Artinya semua aktivitas bisnis saat ini kalau teman-teman mau membuka wawasan dan juga membuka diri melihat ke market, itu sudah banyak sekali yang bersedia untuk membantu pengembangan bisnisnya. Tinggal kelebihan dari anak milenial ini kan kolaborasi, ya, artinya terbuka sekali untuk kerjasama dan berkolaborasi. Nah, itu adalah beberapa hal yang sebenarnya teman-teman bisa siapkan. Baik itu nanti dari perspektif perspektif finansial ya, maupun perspektif operasional bisnisnya sendiri, supply chain-nya dan lain sebagainya, termasuk kalau teman-teman punya rencana untuk ekspansi ya, untuk ekspansi. Oke. Oke, baik Pak Asin. Oke, nah saya akan lanjut ke slide berikutnya. Jadi nah, tadi saya bicara mengenai ekosistem. Itu paling tidak bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Nanti di luar sana itu teman-teman akan melihat apa, kan seperti itu. Nah, tapi teman-teman, satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman bagi seorang pebisnis ya, itu modal, itu nggak cuma uang, nggak cuma networking. Kalau tadi kan kita bicara strategi collaboration itu adalah networking. Terus kemudian juga aspek yang ketiga ini penting teman-teman, yaitu apa? Aspek psikologis atau aspek emosional. Ya kalau anak-anak sekarang bilang aspek mental gitu ya. Nah, aspek mental ini sangat diperlukan sekali bagi teman-teman yang pengen jadi pengusaha. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari berbagai macam istilahnya itu buku ya, biografi orang-orang sukses dan lain sebagainya, itu nggak ada yang semuanya itu sukses dalam satu kali percobaan teman-teman. Nah, terkadang mereka kepentok kanan, kepentok kiri gitu ya, kemudian mereka harus mencari jalan keluar dari pemecahan masalah yang dia hadapi gitu ya, ketemu dengan gatekeeper. Nah, dia harus berpikir bagaimana. Nah, dalam perjalanan itu, emosional teman-teman sebagai pebisnis itu juga pasti akan ikut naik turun, gitu ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, gitu ya, ini di tahap-tahap awal gitu,
di tahap-tahap awal membangun bisnis, itu teman-teman pasti punya idenya banyak, brilian gitu. Ya, semua dituangkan dengan sangat menggebu-gebu gitu, dengan sangat menggebu-gebu dan mulai menghimpun energi dan menghimpun networking. Nah, kemudian bisnis teman-teman akan naik gitu karena semua resources-nya mulai naik. Gitu. Artinya engagement-nya mulai naik, serius mulai naik sampai kemudian nanti akan naik. Nah, pada saat di sini teman-teman, ya, pada saat di sini ini adalah saat yang cukup menentukan di cycle pertama. Kenapa? Karena di saat ini teman-teman akan berhadapan dengan satu. Nah, kalau teman-teman berbisnis ini bukan merupakan passion-nya, ya, bukan passion-nya, emosionalnya bisa akan turun lagi, gitu. Atau kalau misalnya teman-teman ketemu problem dan mentok, gitu ya. Nah, semangat teman-teman juga bisa turun, gitu. Dan terkadang ketika teman-teman ketemu problem, ada yang berani mencoba, berani salah, ada yang nggak berani, gitu. Sehingga ini bisa turun. Nah, begitu gagal 1, turun lagi, gagal 2, turun lagi, gagal 3, turun lagi, gitu. Bahkan sampai ada situasi namanya pit of despair, ya, ini lembah kesedihan gitu, lembah kemeranaan gitu. Nah, ini happens gitu ya, it happens gitu. Dan sebagai seorang pebisnis harus tahu dan harus siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Bahkan dalam penjualan sekalipun gitu, artinya ketika kita menjual sesuatu sukses ke orang A, kita tawarin lagi, oke, dia mau beli. Tawarin yang ketiga, mungkin dia udah mulai bosen, sehingga dia tidak membeli mulai jarang. Tawarin keempat, soal jelek, gitu. Nah, itu juga akan mengalami seperti ini customer-nya, gitu. Nah, pada saat seperti ini, nah, teman-teman akan berpikir kembali, ini di tahap ketiga. Teman-teman harus bisa bereksperimen, gitu ya, dan juga melakukan segala macam optimasi. Nah, supaya apa? Supaya bisnisnya bisa up lagi. Gitu. Nah, karena ketika teman-teman emosional atau spiritnya tidak bisa di-up lagi, karena itu sebagai engine yang penting, bisnisnya nggak naik lagi, teman-teman. Gitu. Karena bagi pebisnis awal atau perusahaan rintisan atau perusahaan UMKM, biasanya kesuksesan bisnis itu masih porsinya sebagian besar tergantung oleh performa atau kinerja dari pendirinya atau performa kinerja dari pemilik bisnisnya. Jadi kalau aspek emosional dan psikologis pendirinya ini belum up lagi gitu, orang di sekitarnya, karyawan itu juga nanti akan terinfluence nih, ketularan. Nah, pemiliknya itu belum semangat lagi, yo, ngapain kita gitu ya, harus semangat kerja misalnya. Nah, ini penting sekali. Terutama bagi teman-teman yang mungkin pernah mengalami 1 kali gagal, gitu ya, atau 2 kali gagal, atau 3 kali gagal, saya harap itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga, gitu. Karena teman-teman jadi setelah belajar 3 kali, teman-teman sudah bisa mulus naik. Itu demikian. Nah, itu dari aspek psikologis teman-teman. Nah, berikutnya adalah karena teman-teman ini adalah mahasiswa, sebagian besar adalah mahasiswa, ini yang suka jadi masalah. Ketika teman-teman menjadi pebisnis, terkadang teman-teman itu suka apa? Memisahkan kehidupan pribadi dan bisnisnya itu dari kehidupan kampus, teman-teman. Sehingga teman-teman selalu dalam tanda kutip yang sering sekali saya temui adalah menyembunyikan aktivitas bisnisnya untuk tidak diketahui oleh teman-teman kampusnya, bahkan juga oleh misalnya dosennya, gitu. Padahal kalau misalnya teman-teman itu mengoptimalkan 2 situasi ini, ya, sebagai salah satu tujuan untuk menjadi pebisnis, seperti tadi Pak Kaprodi sudah sampaikan, bahwa Prodi itu punya profil lulusannya sebagai wirausaha dan juga kurikulumnya diarahkan ke situ. Nah, teman-teman ini yang sebelumnya itu punya spirit dan semangat itu, manfaatkan teman-teman. Manfaatkan. Karena di kampus ini gitu ya, di FBA UI Management, Pak Handrio juga sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan berbagai macam program di Entrepreneurial Development Program itu, mulai dari aktivitas-aktivitas yang menginspirasi gitu ya,
terus kemudian proses pembelajaran keahlian, kayak Pak Andrea suka bikin BMC gitu ya, workshop BMC, terus kemudian kompetisi bisnis. Ini adalah masa untuk learning. Jadi kalau dalam studium general gitu ya, atau sesi pembicara seperti ini adalah sesi inspirasi. Dan Pak Andrea juga sudah menyediakan kayak semacam bisnis expo. Ini adalah kesempatan buat teman-teman mengeksekusi idenya gitu ya. Kalau mau ide jualan, manfaatkan berbagai macam yang ada. Terus kemudian kalau teman-teman punya ide bisnis apa, manfaatkan gitu. Nah, sehingga nanti setelah teman-teman berani mendirikan bisnis, ya, menggandeng teman misalnya atau diri sendiri, no problem, diri sendiri atau menggandeng 2 atau 3, mulailah gitu ya, membuat sebuah bisnis yang lebih terstruktur lagi gitu. Nah, di sini kalau pakai bahasa anak muda yang sering sekali gitu disebut adalah startup. Startup itu adalah perusahaan rintisan sebenarnya. Artinya bagi teman-teman yang lagi merintis bisnis, ya boleh kita sebut sebagai startup. Gitu. Nah, ya nanti gitu ya, harapannya di semester 7 dan 8 ini, yang karena ini kaitannya dengan workshop RBB, ya, rancang bangun bisnis, RBB akan dilaksanakan pada saat semester 7 dan 8. Tapi teman-teman, ya, titisan jalan atau pathway yang teman-teman yang pengen jadi pebisnis itu sebenarnya sudah bisa dimulai sejak semester 1, teman-teman. Gitu. Jadi manfaatkan setiap semester waktu yang ada di kampus ini gitu ya. Saya kira waktu sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun kalau itu mulai dari semester 1 itu untuk mulai mengasah kemampuan berbisnisnya, berdiskusi dengan teman-temannya untuk mencari mitra bisnis ataupun berdiskusi dengan Bapak Ibu dosennya yang nanti bisa memberikan masukan-masukan bisnis. Kayak Pak Andrio ini adalah salah satu bisnis coach yang juga mumpuni beliau gitu. Jadi berdiskusi dengan Pak Andrio ataupun juga Bapak Ibu pengajar dan pengampu kewirausahaan ataupun Bapak Ibu pengampu pendamping TA ya, banyak sekali makanya hadir di sini. Nah, berdiskusilah dengan beliau gitu. Sehingga ide bisnisnya itu jangan cuma berhenti menjadi sebuah ide gitu, tapi sebuah bisnis yang ada wujudnya dan kemudian di running. Seperti itu. Nah, ini salah satu pathway yang teman-teman bisa manfaatkan. Jadi nggak perlu istilahnya sembunyi-sembunyi punya bisnis gitu, justru malah silahkan lakukan validasi, artinya memvalidasi, gunakan teman-teman yang ada di kampus ini, teman-teman sesama jurusan atau sesama prodi untuk memvalidasi ide-ide bisnisnya, untuk menjadi marketnya, untuk menjadi tempat uji cobanya kalau misalnya teman-teman melempar ke pasar gitu misalnya. Nah, ada beberapa jenis kategori bisnis teman-teman bisa gapai karena ternyata gitu ya, ternyata ada banyak kok juga dari teman-teman mahasiswa kita yang dia tidak cuma sekedar mempersiapkan bisnis dalam skala kecil gitu. Ada teman-teman yang punya ide yang cukup progresif gitu ya, untuk kategorinya yang viable atau permodalan terbuka. Artinya apa? Dia bikin bisnis sudah siap untuk ada investor masuk gitu, atau dia berbisnis sudah siap kalau ada mitra yang nanti menukarkan investasinya dengan saham, itu ada gitu. Atau bisnis yang memecahkan isu sosial. Jadi karena semangat sociopreneurship gitu, ada banyak teman-teman kita yang punya istilahnya itu movement gitu ya, yang itu juga ternyata bisa menghasilkan revenue dan itu bisa menjadi bisnis atau social startup gitu. Nah, ini yang teman-teman bisa pilih. Ya, jadi itu adalah bisnis-bisnis yang bisa dipilih. Nah, saya mau putarkan ini sebentar. Waktu saya kira-kira sudah tinggal berapa menit, Pak Andrea? Kayaknya udah habis deh. Oh, sudah habis?
Oke, Enggak apa-apa, monggo diselesaikan aja itu tinggal berapa menit? Ya 5 menit ngono enggak apa-apa. Oke, baik 5 menit. Nah, saya nggak tahu di sini banyak mahasiswanya nggak ya? Siapa yang tergabung dalam timnya GPO? Timnya GPO apa timnya dosan? Ini kayaknya ada beberapa mahasiswa di sini. Dosan, Pak. Dosan, oke. Saya tak timnya GPO aja ya. Kenapa saya jadi timnya GPO? Saya berharap teman-teman mahasiswa untuk bisa apa ya istilahnya ya, jangan takut untuk dapat review dari Bapak Ibu dosen yang pembimbingnya gitu ya, pembimbing TA-nya, karena semua review, semua masukan dari Bapak Ibu dosen itu pada dasarnya apa? Pada dasarnya akan membuat teman-teman berpikir ya, terus kemudian memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan bisa menjadi usulan atau masukan gitu bagi bisnisnya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah menghabiskan 16 episode, nah nanti pasti akan selalu ada silver lining dalam setiap upaya gitu. Oke, karena waktunya tadi tinggal sedikit, nah saya mungkin hanya akan terakhir ini. Nah, bagi teman-teman gitu ya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini merasa kalau saya punya bisnis, saya mau diskusinya bagaimana, atau kalau saya mau jadi pengusaha, siapa yang bisa bantu, atau kalau saya meniti karir sebagai businessman gitu ya, saya harus menggandeng partner siapa aja. Nah sebenarnya di UII itu kita punya ekosistem seperti ini. Nanti bisa diskusi sama Pak Handrio melalui EDP-nya beliau. Nah, beliau punya ekosistem seperti ini. Jadi teman-teman yang sekarang punya ide bisnis gitu ya, atau punya inovasi-inovasi tertentu ada di sini, silahkan wujudkan apapun ya, entah itu produk, entah itu non produk, wujudkan. Di UI juga sudah punya inkubatornya, ikuti segala kompetisinya. Jadi kalau tadi di film startup itu si dosan mendaftar ke sandbox gitu ya. Nah, di UII sudah punya sandbox-nya. Nah, kalau di Prodi sandbox-nya adalah EDP gitu, kalau di universitas sandbox-nya adalah IBISMA. Nanti kalian akan mengikuti proses inkubasi selama 1 tahun. Kalau di sandbox kan dia selama 6 bulan gitu. Nah, di saat itulah teman-teman punya kesempatan untuk membangun kemitraan yang mendevelop bisnis teman-teman. Baik kalau butuh pengembangan produk, makanya tadi saya bilang, kalau teman-teman punya ide bisnis, ceritakan sama dosennya. Siapa tahu ada mitra pengembangan riset, ada mitra pengembangan produk yang teman-teman bisa dapatkan dari ekspertisnya Bapak Ibu dosen tersebut. Ataupun mitra bisnis, ataupun mitra komunitas bisnis. Karena biasanya kampus itu punya program pengabdian masyarakat. Jaringan komunitasnya banyak sekali. Gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Ataupun dan bahkan media. Nah, harapannya adalah apa? Begitu teman-teman lulus, semua potensi partners, semua potensi invensi gitu ya, dan juga teman-teman sebagai pendiri usaha itu bisa dapatkan semua di prodi manajemen ini gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu teman-teman berkuliah di sini karena itu adalah kesempatan yang sangat tepat dan yang sangat berharga. Begitu kira-kira pesan Pak Anjar. Karena waktunya sudah habis, mungkin saya cukupkan sekian dan akan saya kembalikan kembali ke Pak Handrio. Matur nuwun sangat, ini adalah Bapak Ibunya, Bapak Ibu pembimbing TA. Nah, mungkin ada beberapa di sini yang sebagai bimbingannya. Pesannya adalah jangan lupa untuk terus keep contact dengan beliau-beliau sehingga semua problem TA yang teman-teman hadapi bisa langsung dibantu oleh beliau-beliau. Begitu saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Handrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bagus. Saya itu ngikutin randonya jenengan ya. 45 menit. Oke, matur nuwun. Baik, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati ya, pimpinan program studi Pak Anjar dan Bu Hartini, terus kemudian Bapak Ibu dosen pengampu ya, pembimbing tugas akhir RBB ya. Ya, sepertinya malah dosen pembimbingnya lebih banyak ini dari peserta mahasiswanya dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, semoga ini ya dari pemaparan Pak Bagus tadi sudah mendapatkan inspirasi bisnis, semangatnya terbakar ya, terus kemudian sudah mendapatkan gambaran umum bisnis dari awal sampai akhir, perjuangannya bagaimana begitu ya, dan bisnis di awal itu kadang ketika nanti di akhir bisa ada penyesuaian. Nah, di bagian saya ya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan lebih memfokuskan bagaimana secara konsep maupun teknis dari panduan RBB ini yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa ya untuk melaksanakan tugas akhir RBB ini. Ya, sebelumnya RBB ini merupakan perbaikan yang pertama ya, dari yang pertama kali dari edisi yang pertama ya, dari panduan yang pertama ya. Itu kita kemarin sudah diskusikan bersama program studi dengan Pak Anjar dan Bu Hartini, terus kemudian Pak Bagus Panuntun, dan saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Baziedi yang sudah berkenan membantu sampai ada bentuk final yang buku panduan ya, kemarin dalam bentuk PDF gitu. Untuk panduan yang kita pakai ya Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, ini ada beberapa penyesuaian terhadap buku panduan RBB yang kita gunakan lalu begitu ya, karena mengingat masukan ya dari Pak Bagus Panuntun dan beberapa Bapak Ibu dosen ya, Pak Rofik yang saya ingat ya, Pak Rofik, terus kemudian Pak Hendi ya yang memberikan masukan, terus kemudian kita diskusikan program studi, terlebih juga ada beberapa masukan program studi yang mengenai efektivitas, terus kemudian beberapa kekurangan ya yang masih ada pada praktik buku panduan RBB yang versi pertama. Kita coba perbaiki. Kita panduan ini tidak kita perbaiki secara radikal ya, tapi kita coba menambal terlebih dahulu apa-apa yang kita anggap itu bisa meningkatkan efektivitas di dalam bimbingan RBB ini, Bapak Ibu. Oke, untuk ini sebelum saya share screen-nya, saya nanti cuma nge-share yang panduan RBB yang sampun dibuat sama Pak Dedi yang dalam bentuk PDF. Cuman sebelum itu ya saya sebagai yang bertanggung jawab diamanai di RBB, itu saya melihat profil lulusan mahasiswa sebagai pengusaha itu bisa didukung ya, pilar-pilar di RBB yang mungkin bisa dikontribusikan itu ada 3 yang saya lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah RBB-nya itu sendiri, terus kemudian yang kedua adalah business plan. Ya, business plan sebagai pengganti mata kuliah metopol ya bagi mahasiswa yang mengambil jalur track RBB ini. Terus kemudian yang ketiga adalah mata kuliah bisnis ya, kewirausahaan yang tersebar di hampir setiap semester ya, setahun itu setiap 2 semester itu sepertinya ada, dari mulai bisnis pengantar, terus kemudian kewirausahaan syariah, bisnis di Indonesia ya, etika bisnis begitu dan lain-lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu
saya ketika di RBB, ya di EDP, itu tahun lalu masih mengikuti program kerja yang sudah given ya. Ketika saya diamani di EDP, saya coba mengikuti dulu program kerja yang sudah ada. Lah terus kemudian tahun ini sebenarnya tujuan saya adalah mencoba membuat link ya, hubungan, integrasi, relevansi antara 3 prinsip tadi Bapak Ibu. Begitu. Karena setelah saya mengikuti program EDP yang tahun lalu, ini tahun kedua bagi saya ya, itu saya melihat memang untuk mendukung profil kewirausahaan itu harus ada treatment dan jalur yang khusus begitu. Ya, tidak bisa kita mendidik mahasiswa kita untuk menjadi wirausaha hanya bertumpu pada tugas akhir RBB mawon begitu. Itu kok sepertinya terlalu dini ya. Tadi apalagi Pak Bagus sudah menunjukkan jalur-jalur ya yang ada dari semester 1, 2, 3 sampai di semester akhir itu treatment yang tepat seperti apa. Begitu. Itu sehingga fokus saya untuk sebenarnya tujuan saya di tahun ini adalah membuat keterkaitan Bapak Ibu antara RBB, business plan dan program-program EDP yang bisa disematkan pada setiap mata kuliah bisnis begitu ya, baik secara kurikulum maupun ekstra. Kalau ekstra belum menjadi prioritas saya, jadi yang masuk ke mata kuliah yang mampu mendukung karakter, terus kemudian jiwa, terus kemudian soft skill bagi seorang wirausaha yang memang dibutuhkan agar mereka tough ya menjadi seorang pengusaha. Ya, seperti ide, kreativitas, ide, pengambilan keputusan, terus kemudian berani mengambil resiko. Jadi seperti itu. Kita kemarin saya diskusi dengan Pak Bagus bahwa entrepreneur ya kita nggak sekedar ide terus kemudian produk jalan begitu ya, tapi harus menyiapkan jiwanya juga ya, karakteristik juga ya yang harus melekat pada jiwa seorang pengusaha. Itu nggih Bapak Ibu lah. Ya karena qadarullah, karena pandemi ini terus kemudian tujuan tadi mungkin nggak bisa maksimal. Cuman momen ini ya Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, momen workshop RBB ini saya ingin gunakan untuk mencoba mengkomunikasikan poin-poin penting yang ada pada RBB panduan yang baru ini, agar saya ingin barangkali kalau Bapak Ibu ada masukan kembali ya untuk menyempurnakan panduan ini, akan kita menjadikan catatan penting ya, akan menjadi catatan penting barangkali untuk efektivitas pelaksanaan RBB ini di periode yang akan datang. Gitu. Saya izin mulai untuk share screen-nya. Nah ini loh Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ya, yang saya maksud dari ini yang dijelaskan sama Pak Bagus tadi, bahwa memang membentuk profil kewirausahaan itu seharusnya ada track khusus ya, ada treatment yang khusus, ada perlakuan yang khusus yang itu memang harus kita sudah upayakan itu dari semester dini begitu ya, dini. Di sini sudah ada semacam pet jalur ya, ini saya minjem materinya Pak Bagus sebentar nggih. Yang ini tadi semester 1-2 itu menginspirasi dulu ya, melihat ya, kita mengajak mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa untuk melihat bagaimana figur pengusaha, nggak melihat dari sisi ketika mereka sukses saja, ketika mereka bisa memanen buah-buah kesuksesan, tapi bagaimana proses mereka. Dari situ kan nanti muncul ketertarikan. Kalau mereka ternyata jadi wirausaha itu harus konsisten ya, harus berani berusaha keras ya, ketimbang orang pada umumnya begitu. Harus nggak gampang baperan ya ketika menemui kegagalan yang kadang kita nggak bisa hitung tuh kegagalan sampai kapan gitu.
Nah, ini terus ada learning, founder, startup, terus kemudian ketika di semester akhir di sini, ini sebenarnya hanya pada tataran scale up. Yang saya mungkin saya pahami di sini scale up itu ya hanya sebatas generasi ide ya, mengenerasi ide Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa begitu. Ini saya jadi ingat dengan masukan Pak Raufik ya, bagaimana ketika luaran RBB itu sebatas pada tidak sampai bisnis itu terimplementasi begitu. Tapi mahasiswa bisa menyusun, ide itu disusun, terus kemudian dibuat background dari ide itu dibuat tersistematis, terus kemudian bisnis plan yang bentuknya bisa dengan bisnis plan atau BMC itu bisa terrepresentasi dengan rapi, bagus begitu. Gitu. Saya sempat terpikir ke situ. Nah, ini saya masuk langsung saja ya di panduan RBB-nya. Ini panduan RBB-nya ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Jadi sebelum saya mulai, tadi sempat saya lihat daftar bimbingan RBB. Sebentar, saya lihat chatnya Pak Bagus dulu. Ini bimbingan RBB itu yang semester ini nggih Bapak Ibu nggih, ini ada mahasiswa itu ada Raden Roro Safira tadi ada ya kayaknya ya. Ini dosen pembimbingnya Pak Bagus. Mbak Raden Roro mana Mbak suaranya Mbak? Ada Mbak Raden Roro ada ya? Tadi kayaknya ada kok. Ya, ada ya Mbak Raden Roro ada ya. Itu terus kemudian Firman Chandra Aji. Ya. Firman Chandra Aji, Kevin Ahmad Anandi, Malik Nur Amalia, Aziza Ayang, Nabila Nur, Haikal Muhammad, ini tadi ada ya? Haikal Muhammad ada ini. Dendi Putranto dan Muhammad Seno Febri Handoko. Harapkan terutama ya yang teman-teman mahasiswa yang saat ini mengambil RBB dengan ini sudah ditentukan ya dosen pembimbingnya untuk bisa mengikuti ya, barangkali ada masukan dari perspektif mahasiswa ya terkait proses pelaksanaan RBB ini begitu. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di sini saya coba mensoroti poin-poin yang penting, terutama yang memang kita mencoba hadirkan perbaikan ya pada panduan RBB ini. Ya. Secara prinsip ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, RBB ini fungsinya untuk menyusun bisnis plan, mengimplementasi bisnis, dan menyusun laporan implementasi bisnis. Jadi di sini yang kita sepakati bersama program studi, rancang bangun bisnis itu mulai dari ide, kerangkanya, sampai bisnis itu dijalankan dan ada laporannya, begitu. Dari mulai inisiasi, terus kemudian mulai inisiasi sampai bisnis itu dijalankan dan ada laporannya. Ada 2 laporan utama di sini. Nah, ketika pengalaman yang saya lihat ya dari RBB yang periode yang lalu yang saya alami sendiri ya, saya sempat membimbing RBB itu satu mahasiswa sampun lulus itu begini, antara project business plan yang dilakukan mahasiswa di mata kuliah metopel untuk bisnis ya, yang dia lakukan dengan tugas akhir RBB-nya ini kadang nggak relevan Bapak Ibu gitu. Padahal kita tahu tadi kita yang saya pahami bahwa membentuk profil wirausaha itu saya kira untuk waktu 6 bulan masih sangat kurang sekali. Nah, makanya saya berpikir bahwa meski tidak secara eksplisit ya bahwa tugas akhir itu RBB plus business plan, tapi saya ingin membuat relevansi yang tegas antara luaran bisnis plan dari proyek yang sudah dilakukan mahasiswa, yang di sana itu mahasiswa digembleng soal bagaimana menjalankan ide bisnis, bagaimana membuat bisnis itu visible ya, visible layak dijalankan, ukurannya apa saja. Nah ini bisa diteruskan untuk masuk ke dalam TA RBB-nya adik-adik mahasiswa begitu. Jadi lumayanlah ada sehingga kalau dibuat
durasi masa mahasiswa itu mengerjakan RBB, sebenarnya ya masanya tugas RBB itu yang 1 semester plus ini, plus apa namanya bisnis plan yang hasil bisnis plan yang dia sudah hasilkan pada mata kuliah metode bisnis ini, bisnis plan itu, gitu. Jadi yang kita sepakati sementara dengan program studi ini masih sama, prinsipnya masih sama Bapak Ibu, bahwa RBB ini ya dari ide, kerangka, sistematika, bisnis jalan, terus kemudian diamati dan dilaporkan. Diamati perkembangannya dan dilaporkan. Itu terus kemudian ya, dan hal yang agak berbeda ya RBB ini dengan TA skripsi. Kalau TA skripsi kan dia mengikuti peminatannya langsung ya, spesifik dalam begitu. Tapi kalau di bisnis kan kita nggak bisa, oh saya SDM ya, menjalankan bisnis ya saya hanya mengurusi SDM saja. Saya kira bukan seperti itu nih. Jadi tetap seluruh fungsi manajemen itu disentuh ya oleh mahasiswa bimbingan. Itu. Terus kemudian baik, di sini beberapa hal yang mungkin ini ya perlu saya sampaikan mengenai jenis dan kriteria bisnis ya. Ini saya harap teman-teman mahasiswa juga memperhatikan ya. Jadi butir-butirnya bisnis tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Ini juga ada di jenis kriteria bisnis RBB yang ada di panduan sebelumnya. Terus kemudian boleh skalanya kecil atau menengah ya, bisa di seluruh wilayah Indonesia asal disetujui sama dosen pembimbing. Terus kemudian di sini yang lebih kita detilkan adalah bentuk bisnis atau jenis bisnis yang bisa dihasilkan itu boleh produk atau jasa, cuman terbatas pada sektor-sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di sini ada arsitektur, penerbitan, televisi, radio, film, animasi, seni kriya, macam-macam. Selama ini yang banyak itu rekan-rekan mahasiswa itu ada di fashion, terus kemudian kuliner, ya kuliner ini banyak sekali. Terus kemudian yang mahasiswa bimbingan saya itu fotografi, Bapak Ibu. Fotografi. Dia membuat buku tahunan sekolah khusus untuk anak-anak sekolah SMA. Terus kemudian yang ada perbaikan di sini, Bapak Ibu, kita tegaskan kembali bahwa bisnis yang dirintis itu tidak harus baru ya. Boleh ketika mahasiswa ini RBB ya, mahasiswa yang mengambil RBB itu boleh mengambil topik RBB yang sedang atau telah dijalankan. Nah, ini asumsinya begini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Ini mungkin bisa lebih kita kondisikan manakala sudah ada integrasi dari mulai treatment di semester 1 sampai di semester akhir. Karena barangkali ketika kita sudah menginspirasi mahasiswa, mereka terus kemudian terbakar motivasinya ya. Mereka ingin mencoba untuk berwirausaha secara mandiri. Nah, di sana nanti ide itu yang barangkali bisa dipupuk dari semester awal ya sampai akhir semester ya, yang diwujudkan di RBB ini begitu. Cuman Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, ketika bisnis yang teman-teman mahasiswa ini pilih itu adalah bisnis yang sedang dijalankan atau yang sudah dijalankan ya, begitu, maka syaratnya ada syarat tambahannya. Ya, syaratnya itu harus ada aspek pengembangan bisnis yang teman-teman mahasiswa itu bisa tunjukkan ke dosen pembimbingnya, gitu. Ya, bisa teman-teman tunjukkan ke dosen pembimbingnya. Bisa di dalam pengembangan produk, ya produk di sini gimana kita diskusikan itu bentuknya adalah mendiversifikasi produk. Jadi misal kemarin teman-teman mahasiswa itu sudah bikin bisnis di bidang kuliner begitu lah, itu terus kemudian produknya misal es krim begitu ya, produknya es krim lah, Anda mau mendiversifikasi produknya itu misal menjadi bentuk lain begitu ya,
es krim, yang dekat tuh mungkin gelato atau apa namanya mungkin menjadi contoh aja ya, ini mungkin menjadi salad buah begitu, yang dekat-dekat, yang masih dekat-dekat itu. Ada pengembangan di bidang aspek bisnisnya dalam bentuk produk jasanya, pasarnya begitu, pasarnya boleh begitu. Selama ini misal bisnis yang Anda jalankan itu masih melayani pasar yang ada di Jogja dengan segmentasi apa begitu. Nah, ini terus kemudian Anda tawarkan ya, ajukan ke dosen pembimbing bahwa aspek pengembangannya itu saya akan melebarkan pada segmen seperti apa begitu. Ya, mungkin segmen yang lebih premium atau pada daerah lain begitu, atau mungkin dengan teknologi lain yang selama ini contoh misal kebetulan karena pandemi ya, bisnis yang sebelumnya Anda jalankan itu offline konsepnya begitu ya, offline Anda buka lapak, Anda cari konsumen potensial itu secara manual, terus kemudian Anda mencoba menggunakan platform teknologi untuk memasarkan produknya. Nah, itu boleh gitu. Terus yang jelas bisnis itu menghasilkan produk ya, bukan reseller. Jadi seperti pedagang ya, Anda kulakan terus kemudian dijual kembali. Tidak seperti itu, teman-teman mahasiswa ya. Kecuali kalau itu Anda konsep bisnisnya itu memang ini dagang tapi dengan platform digital. Ya, marketplace digital itu boleh gitu. Oke, berikutnya saya lanjutkan untuk waktu pelaksanaannya. Di sini juga ada ya sedikit yang berbeda, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Kalau kemarin itu 6 bulan, 1 semester itu tidak ada pembagian timeline waktu yang spesifik ya. Kapan mahasiswa harus maksimal itu membuat proposal, mengimplementasi bisnisnya, memonitor sampai membuat laporan. Nah, ini coba kita buat rentang waktu yang terbagi ya, dari mulai menyusun proposalnya, mengimplementasikan ide sampai memonitor dan membuat laporan perkembangan bisnis. Nah, waktu 2 bulan untuk waktu pelaksanaan ya, yang teman-teman mahasiswa itu membuat proposalnya, yang membuat proposal RBB, ini kita harapkan sudah cukup matang ketika teman-teman mahasiswa masuk ke TA RBB ya bersama dosen pembimbingnya begitu. Karena sejatinya proposal ini adalah pengembangan dari embrio hasil proyek yang sudah teman-teman mahasiswa itu hasilkan di mata kuliah bisnis plan begitu. Gitu. Dan di sini juga kita sengaja tuliskan ya secara eksplisit bahwa kita minta tolong ke dosen pembimbing ya, ketika meng-ACC proposal mahasiswa itu memang berdasarkan pada hasil proyek bisnis plan yang mahasiswa itu sudah lakukan di bisnis plan begitu. Ini karena asumsinya sudah lebih matang, sudah lebih siap, sudah lebih mudah untuk terimplementasi begitu. Itu terus kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk mekanismenya ini masih sama nggih. Ini sudah ada aturan juga di program studi ya, syarat dan mekanisme administrasinya mulai dari jumlah SKS, IPK, administrasinya, nilai di bisnis plan lah di sini. Ya, nilai dari sekian banyak mata kuliah kita karena memang bisnis plan itu kita di program studi itu dikondisikan bahwa bisnis plan sebagai metode khusus untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengambil bisnis. Itu. Yang kita tambahkan lagi itu yang poin E ini, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, nggih. Jadi draft rancang bangun bisnis itu berasal dari luaran mata kuliah bisnis plan. Itu. Ini. Terus berikutnya ini yang cukup berbeda Bapak Ibu ya dan rekan-rekan mahasiswa untuk mekanisme pengambilan. Kalau yang dulu
itu RBB itu diambil secara kelompok, ya, secara kelompok 4 atau 3 mahasiswa, ya, dengan beberapa. Pak Bagus, ini kok suara saya mantul ya? Mantul kewo, Pak. Mantap betul, Pak. Iya. Menggema. Menggema. Jadi ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, RBB itu kemarin kelompok, terus kemudian akhirnya kita putuskan itu individu atau perseorangan, seperti ya skripsi begitu. Ya. Seperti skripsi. Jadi si mahasiswa yang bersangkutan tetap dia harus memahami 4 fungsi manajemen, ya, 4 fungsi manajemen sekaligus. Cuman kita yakinkan ya ke teman-teman mahasiswa, kita tetap berusaha ya, kita tetap berusaha membuat panduan ini agar tetap proporsional ya bebannya dengan tugas akhir yang lain begitu. Jadi meskipun teman-teman mahasiswa itu mengambil perlu memahami ya, mengimplementasikan dan mengamati 4 fungsi manajemen yang lain begitu, yang selain tiga fungsi manajemen selain konsentrasi Anda, peminatan Anda, itu semuanya ada pada permukaan. Ada pada bagian permukaan lah. Nanti sejauh mana itu permukaan atau dalam, ini sudah kita sudah kita coba buat standar, tapi itu contoh saja ya, tidak membatasi, itu standar tapi contoh saja beberapa indikator-indikator untuk implementasi di masing-masing fungsi manajemennya gitu. Yang berikutnya, mahasiswa mempersiapkan dokumennya, terus kemudian mahasiswa melakukan kegiatan rancang bisnis di bawah pengawasan dan bimbingan 2 dosen pembimbing ya, dari 2 fungsi manajemen yang berbeda. Ini juga agak berbeda ya dari bimbingan model panduan RBB yang kemarin. Kalau RBB yang kemarin itu ada dosennya 1 nih, dosennya 1, terus kemudian diuji oleh dosen dari masing-masing fungsi. Jadi ini agak berbeda nih Bapak Ibu, sehingga ada 2. Ada 2 ini bukan bersifat pembimbing utama atau pembimbing suplementer ya, atau pembimbing pembantu begitu, tidak. Jadi posisinya sama 2 dosen ini, yang masing-masing ada di konsentrasinya masing-masing, plus nanti Bapak Ibu dosen juga membimbing satu fungsional yang berbeda ya, untuk melengkapi 4 fungsi manajemen kebimbingan RBB-nya masing-masing. Di sini kita tegaskan lagi nih Bapak Ibu bahwa dan rekan-rekan mahasiswa bahwa bisnis plan ini adalah harus berasal dari luaran mata kuliah bisnis plan ya. Proposal rancang bangun bisnis itu, yang mahasiswa yang mengambil tugas akhir RBB itu diharapkan tidak boleh berawal dari ide yang kosong atau nol. Ya, karena kita tadi saya sampaikan di awal, kita berusaha membuat relevansi antara mata kuliah, ya, treatment program-program kewirausahaan ke mata kuliah kewirausahaan, bisnis plan-nya itu sendiri, metode untuk bisnis, dan TA-nya sendiri, begitu. Begitu. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan, jadi nggak saklek nggih Bapak Ibu, tetap ada substansi, kan tentu dari proposal mahasiswa itu ada substansi ide atau bentuk bisnisnya, itu boleh sedikit dimodifikasi ya, untuk menyesuaikan visibility-nya, untuk menyesuaikan timeline dari ini bimbingan RBB dan sebagainya. Berikutnya ini alurnya Bapak Ibu nggih. Di sini kosong ini maksudnya kalau ada revisi ya, ini selesai. Enggak ada revisi, ada revisi. Gitu. Jadi mulai dari kiin dulu, workshop rancang bangun ya, workshop ini ya maksudnya ya. Workshop ini yang berasal dari luaran mata kuliah RBB, bisnis plan, terus kemudian mendaftar kiin, memperoleh 2 dosen pembimbing, ada konsultasinya, proposal disetujui, terus kemudian langsung menjalankan bisnisnya. Gitu. Ini yang
saya ketika RBB itu dilakukan kelompok, saya sempat juga mempelajari draft akhir ya, draft TA RBB-nya mahasiswa itu saya nggak melihat ininya, laporan logbook hariannya nggak ada. Gitu. Ini yang coba kita pertegas kembali juga di panduan ini Bapak Ibu gitu. Dan rekan-rekan mahasiswa ya. Gitu. Ini kalau kriteria masih sama, gitu. Kriteria masih sama, mulai dari analisis, ya, kelengkapan, validitas, pemilihan model analisis, begitu, ya, ketepatan, kesimpulan. Ini kriteria kelulusan ini hampir semuanya sama dengan panduan yang lalu, begitu. Untuk proposal rancang bangun bisnis, di sini saya ingin menekankan, dan ini juga sudah disampaikan ke program studi, bahwa agar tidak ada begini, karena kan kita ingin bahwa 3 alternatif tugas akhir itu ya bebannya sama, hanya jalurnya saja yang berbeda. Kan semua kan menuju ke sarjana manajemen, ya sehingga bebannya harus proporsional. Kita ingin bahwa TA RBB ini jangan dipersepsikan sebagai pelarian karena menurut mahasiswa mungkin mempersepsikan skripsi itu susah ya. Skripsi itu susah ya. Saya nggak ada feel di situ, terus kemudian lari ke sini yang harapannya lebih mudah. Nah, kita nggak ingin seperti itu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya. Gitu. Jadi kita buat entah itu skripsi, magang maupun RBB ya. Ini semua bebannya proporsional sama karena menuju ke satu titik yang sama ya, yaitu ya Anda lulus dengan menyandang gelar sarjana manajemen begitu. Makanya yang ingin kita tekankan, terutama di bagian bab 1 ya teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, di bagian bab 1 itu sering masih saya temui ya, yang beberapa di draft skripsi, terus kemudian ya saya temui juga di bimbingan saya kemarin itu ketika menyampaikan background dari ide itu tidak ada greget secara ilmiahnya begitu ya, tidak ada greget secara ilmiahnya, maksudnya hanya menyampaikan bahwa bisnis ini menarik ya, menarik, ada data, sebagian data, terus kemudian tiba-tiba ya saya memilih ini ya, saya memilih ini karena saya senang ini begitu. Nah, di sini yang kita harapkan untuk proposal rancang bangun bisnis itu di bab 1-nya terutama Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa itu tetap ada sentuhan ilmiahnya begitu. Ya kalau deskripsi itu kan ketika membuat bab 1 kan ada gap baik secara konseptual maupun secara empirik begitu. Nah, ini coba rekan-rekan mahasiswa kita minta untuk menghadirkan gap itu, cuman ya secara sesuai dengan kapasitas rancang bangun bisnisnya begitu. Ya, jadi setidaknya mahasiswa itu mampu menjelaskan mengapa dia memilih ide, produk atau jasa produk itu ya, produk atau jasa itu, ya, barang atau jasa itu yang dia pilih gitu. Ya. Rekan-rekan mahasiswa harus menganalisis ya baik secara pasar, menghadirkan beberapa data-datanya, ada gap sehingga memang ide yang ingin ditawarkan itu adalah ide yang layak begitu loh, layak dijadikan bisnis begitu. Itu di sini kita ada tuliskan ya secara eksplisit dan kita sengaja kita bold ya untuk memberikan penekanan. Gitu. Waktu saya tinggal berapa menit lagi Pak Bagus? 3 menit nih. Oke. Berapa ya? Ya 1 menit ya Pak ya? Ya 3 menit boleh. Gitu. Ini aspek-aspek marketing ya, operation, SDM, keuangan begitu. Di sini kita berikan contoh bahwa ukuran-ukuran ini adalah ukuran-ukuran yang tidak spesifik ya, tidak analisisnya tidak begitu dalam di masing-masing konsentrasi begitu. Ini sebagai contoh standar tapi tidak membatasi begitu. Sehingga baik rekan-rekan mahasiswa maupun dosen pembimbing itu sangat dibolehkan untuk berimprovisasi ya, berimprovisasi pada masing-masing aspek fungsional manajemen ini. Begitu.
Karena kita paham bahwa di dalam setiap jenis lini bisnis itu kadang memiliki penekanan di fungsi manajemen tertentu, nih, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Itu. Ini saya coba tunjukkan yang ini, kalau ini aspek SDM-nya ya. Ini aspek SDM-nya secara umum ini masih sama kok dengan panduan yang lalu, cuman beberapa kita tambah saja. Kita tambah dan kita perbaiki metode pendekatannya. Nah, ini sistematika laporan implementasi ya, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Secara umum tugas akhir RBB ini ada dua, laporan perkembangan bisnis dan laporan akhir implementasinya. Itu sudah ada sistematikanya. Ya, laporan perkembangan bisnis ini yang beberapa saya lihat di draft-draft ini, apa namanya, tugas akhir ya di perpustakaan, ini yang kurang begitu terlihat. Ya, kurang begitu terlihat. Yang terlihat itu biasanya laporan arus kasnya begitu. Ini contoh untuk logbook ya, seperti logbook harian begitu. Nah, ini ya, ini Bapak Ibu yang ingin saya tegaskan ya ke mahasiswa bahwa kita harus menganggap meskipun ini TARBB tapi tetap harus ada sisi ilmiahnya ya. Ini yang kemarin saya masih ingat, ini ada masukan dari Pak Hendi ya, Pak Hendi Mustiko. Di bagian latar belakang ini ya, latar belakang ini teman rekan-rekan mahasiswa menjelaskan ya, ide bisnis itu muncul ya, munculnya ide bisnis, proses bagaimana menganalisis kelayakan bisnis ya secara ringkas. Meskipun ringkas tapi harus sudah mencakup keempat fungsi. Ya, di sini yang mulai saya tekankan ya, penting untuk diperhatikan bahwa di bagian latar belakang harus ada justifikasi ide bisnis yang diajukan. Penulis harus menunjukkan pentingnya ide bisnis, kontribusi, dan dampaknya. Keunikannya hal yang berbeda dari bisnis yang lain, sehingga kan lini bisnis itu kan banyak ya, jenis bisnis banyak. Lah kenapa rekan-rekan mahasiswa memilih itu, nggak milih yang lain gitu? Ya, itu. Jadi itu coba dijelaskan secara ya dengan bahasa akademik ya, dengan bahasa yang ilmiah begitu. Boleh barangkali mengutip dari sumber ya di buku teks, bahkan mungkin artikel jurnal kalau ada kebetulan saya membahas dengan ide yang rekan-rekan mahasiswa bawakan, itu tidak apa-apa. Ya, intinya penulis di sini saya tegaskan, intinya penulis harus mampu menjawab pertanyaan mengapa ide bisnis ini penting dan menjadi layak. Gitu. Jadi tidak sekedar ini ada profil karakteristik bisnis, ini sekarang sedang tren, terus kemudian saya suka ya, terus kemudian ini prospektif, saya milih ini begitu. Gitu. Ya. Barangkali ini poin-poin penting Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan workshop RBB kali ini. Saya pribadi sangat terbuka Bapak Ibu ya, sangat terbuka. Barangkali ini kan kebetulan banyak Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen yang jelas sudah mengajar mata kuliah bisnis. Saya malah ngajar baru semester ini ya, sudah mengajar mata kuliah bisnis ya, terus kemudian sudah membimbing dan bahkan mungkin sudah menguji RBB. Ini barangkali ada masukan, improvement begitu ya, untuk panduan ini ya, biar lebih reliable dan visible ya, terutama untuk implementasi ide bisnis pada rekan-rekan mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Bagus Panuntun dan Bapak Handrio, dan waktu sudah akan mendekati ibadah sholat Jumat. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kemajuan program studi manajemen, program sarjana pada
tugas akhir rancang bangun bisnis. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.